Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di kesempatan kali ini. Kita akan membahas firman Tuhan bersama-sama dengan judul tanggung jawab berhenti di sini. Saudaraku, jika ada pertanyaan, siapakah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga? Pasti ada yang menjawab, ayah. Pasti ada yang menjawab yang lain atau seluruh keluarga. Pada kesempatan ini kita akan berbicara dengan firman Tuhan dari Kejadian 4 pasal 9 dan Kejadian 3 ayat 6. Dua contoh yang ada di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Firman Tuhan dalam Kejadian 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kain lari daripada tanggung jawab untuk menolong, membina, dan mengarahkan adiknya. Kain kemudian membunuh Habel. Mengapa hal ini terjadi? Kita tahu bahwa ketika mereka mempersembahkan korban bakaran, korban Kain tidak diterima oleh Allah. Dan korban Habel membumbung tinggi di hadapan Allah. Kain menjadi frustasi dan akhirnya dia sakit hati, ada dendam dalam hatinya. Kemudian dia merancangkan menghabisi adiknya. Dan diajaklah adiknya ke ladang. Sesudah itu adiknya dibunuh. Saudara, Kain melepaskan tanggung jawab untuk membina adiknya, mengasuh adiknya, untuk membimbing lebih jauh lagi mengenal kepribadian Allah. Dia lari dari tanggung jawabnya, dan pada akhirnya dia dituntut oleh Allah. Dan apa yang dia katakan kepada Allah? Apakah aku pengasuh adikku? Atau apakah aku penjaga adikku? Ketidaktaatan akan firman Tuhan membuat seseorang mengambil keputusan berjalan menurut kehendaknya sendiri. Bahkan Kain berani melawan Allah. Apakah aku penjaga adikku? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lari dari tanggung jawab akan membuahkan kesesakan, akan membuahkan kesusahan. Dan ini pun terjadi di tengah-tengah keluarga pada masa kini. Ketika lari dari tanggung jawab, maka akibatnya akan semakin banyak masalah-masalah yang datang. Sesungguhnya hal ini bisa diselesaikan di hadapan Allah sehingga tidak terjadi korban ketika Kain mengambil tanggung jawab di dalam hatinya untuk mau datang kepada Allah. Yang kedua, berbicara tentang Adam dan Hawa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 3 ayat 6, firman Tuhan katakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia.
dan suaminya pun memakannya. Hal ini terjadi karena Adam lari daripada tanggung jawab. Mengapa demikian? Ketika Adam mendapatkan pesan firman dari Allah, Allah berbicara langsung kepada Adam. Pohon ini tidak boleh disentuh, pohon ini tidak boleh diambil buahnya. Adam tahu jelas, karena nanti kamu akan mati. Namun apa yang terjadi? Dia meninggalkan ataupun melupakan pesan itu. Tanggung jawabnya dilepaskan, dan tak kalah Hawa ada di sampingnya, dan Hawa belum mengerti apa yang disampaikan Allah kepada Adam, maka dia mengambil buah itu, dimakannya, dan juga diberikan kepada Adam, sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Adam harusnya tahu, karena dia mendapatkan pesan langsung dari Allah. Adam harusnya mengajarkan firman itu kepada Hawa, supaya Hawa tidak melakukan kesalahan, mengambil buah dan memakannya. Tapi Adam melepaskan tanggung jawab itu. Adam tidak mau mengajar, tidak mau memberitahukan firman itu, sehingga ada kesalahan. Dan yang lebih tragis lagi, dia yang mendengarkan, dia yang mendapatkan firman Tuhan, justru dia pun ikut makan. Ada pemberontakan di sini, sehingga dosa berkuasa atas mereka. Tanggung jawab Adam hilang. Dia tidak menjadi pengajar yang baik, dia tidak menjadi suami yang baik, dia tidak mau membimbing keluarganya, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di tengah-tengah kehidupan keluarga kita sering lari dari tanggung jawab. Apa yang difirmankan oleh Tuhan kita lupakan, apa yang menjadi larangan daripada Tuhan kita abaikan, dan kita berjalan menurut kehendak kita sendiri, sehingga rencana Allah untuk keluarga gagal. Dari firman yang kita dengar dan kita baca pada saat ini, mari kita belajar untuk mengambil tanggung jawab di dalam hati kita. Sebagai suami, sebagai pria, kita bertanggung jawab untuk keluarga. Pria adalah imam di tengah-tengah keluarga, pria adalah nabi di tengah-tengah keluarga, dan pria adalah raja di tengah-tengah keluarga yang harus menyampaikan berita firman Tuhan, mengajarkan kepada istri, mengajarkan kepada anak-anak kita, supaya tujuannya tercapai, yaitu keluarga yang sejahtera, diberkati di dalam Tuhan. Istri pun juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola rumah tangga, dan juga memberikan pertimbangan, mengingatkan suami, mengingatkan anak-anak agar tetap di dalam firman Tuhan. Anak-anak pun demikian, harus terus mendengarkan, dengar-dengaran dengan orang tua, dengar-dengaran dengan firman Tuhan, supaya masa depan lebih baik lagi, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Karena apa? Kita dekat dengan Tuhan, anak-anak dekat dengan Tuhan. Apakah kita mau mengorbankan keluarga dengan cara melepaskan tanggung jawab itu? Ataukah kita memegang tanggung jawab yang diamanatkan firman, dan kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari dengan firman, supaya kehidupan kita akan damai sejahtera? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak rumah tangga Kristen yang hancur karena apa? Melepaskan tanggung jawab. Suami melepaskan tanggung jawab kepada keluarga, istri melepaskan tanggung jawab dari keluarga, anak-anak pun melepaskan tanggung jawabnya di tengah-tengah keluarga, sehingga keluarga itu buyar
dan mereka berjalan seperti domba yang sesat mencari jalannya sendiri-sendiri. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita kembali lagi memiliki tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai posisi suami, sebagai posisi sebagai istri, dan posisi sebagai anak-anak, menjadi satu kesatuan untuk mewujudkan keluarga yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan berserta dengan kita dan hari-hari kita diberkati karena kita belajar tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Kristus Tuhan memberkati kita. Shalom.